Maka kata para ulama, jawaban Imam Malik ini dustur dalam masalah akidah asma wa sifat. Kalau ada yang datang bertanya, bagaimana sifat nuzulnya Allah? Kita katakan an-nuzul ma'lum wal kaifa anhu majhul wal imanu bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah. Nuzul dalam bahasa Arab dimaklumi artinya. Bagaimana hakikat nuzulnya Allah? Tidak kita ketahui karena Allah tidak memberitakan kepada kita. Pendapat Ustadz Farhan yang mengatakan bahwa turunnya Allah ke langit dunia di waktu malam dengan turun hakiki diartikan secara zahir, yaitu turunnya Allah dari atas ke bawah, kemudian menyandarkannya kepada perkataan Imam Malik adalah kedustaan, kebohongan, dan kekeliruan. Kenapa? Karena Imam Malik sendiri ternyata di dalam masalah sifat nuzulullah, turunnya Allah di waktu malam ke langit dunia, ditakwil dengan rahmatnya Allah, perintahnya Allah, dan malaikatnya Allah, sebagaimana yang ditulis oleh Imam Az-Zarqani dalam kitab Syarhuz Zarqani yang mensyarahi kitab Al-Muwatta Imam Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang akidah Imam Malik yang dijelaskan oleh Ustadz Farhan. Ternyata ketika Ustadz Farhan menjelaskan akidah Imam Malik bukan menjadi jelas, malah menjadi amburadul dan sesat. Ustadz Wahabi ini menjelaskan perkataan Imam Malik ketika ditanya tentang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Imam Malik menjawab, al-istiwa'u maklum wal kaifu majhulun. Ustadz Farhan mengartikan dengan Allah ada di atas arsy atau ada di atas langit, tetapi caranya Allah ada di atas langit, ada di atas arsy itu tidak diketahui. Tentu perkataan dan pemahaman seperti ini termasuk menisbatkan sebuah perkataan kepada Imam Malik, padahal Imam Malik tidak pernah mengatakannya. Lebih jelasnya kami tampilkan video aslinya. Imam Malik ketika datang seorang kepada beliau menanyakan tentang Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, surat Thaha, terkait sifat istawanya. Allah Ar-Rahman beristawa di atas arsy-Nya. Ini orang udah paham bahasa Arab. Orang Arab tanya kepada Imam Malik, "Kaifa istawa?" Bagaimana istiwanya Allah itu, wahai Imam Malik? Dia tidak menanyakan apakah Allah memiliki sifat istiwa ataukah tidak. Karena memang dia sudah menyebutkan ayatnya kepada Imam Malik. Yang dia tanyakan bagaimananya, at-takyif, hakikatnya. Maka perhatikan jawaban Imam Malik. Jawaban Imam Malik ini menjadi dustur Ahlus Sunnati wal Jamaah dalam bab sifat. Beliau menjawab, al-istiwa'u ma'lum. Kata istawa dalam bahasa Arab itu dimaklumi apabila dia muta'addi dengan ala, memiliki makna i'ala wartafa'a wa sa'ida wa istaqar, meninggi, mengatas, menetap, ya. Irtafa'a wa ala wa sa'ida, sa'ida di atas segala sesuatu, ya. Wastaqar, dan menetap. Ini 4 makna istawa apabila muta'addi dengan ala yang dipahami oleh ulama salaf. Yang berikutnya apabila dia muta'addi dengan ila atau tanpa ala dan ila, maka ada yang menyebutkan makna kamula wa qasada, ya, seperti penyebutan istawa untuk Nabi Yusuf alaihi wassalam, kemudian diberikan hukum untuknya. Maka mana istawa di situ adalah qasada, ya, atau kamula, ya. Kalau muta'addi dengan ila maknanya qasada, kalau tidak muta'addi dengan ala atau ila maknanya kamula. Tapi kalau muta'addi dengan ala dalam bahasa Arab dipahami bahwa maknanya adalah ala wartafa'a wa sa'ida wastaqar, dan itu pula yang disebutkan oleh ulama salaf sebagaimana yang ditekankan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam Nuniyahnya. Nah, maka Imam Malik menyatakan kata istawa telah dimaklumi oleh orang Arab maknanya. Wal kaifa majhul. Bagaimana bentuknya istiwanya Allah, hakikatnya itu bagaimana, itu tidak diketahui oleh akal manusia. Baik, mari kita bantah Ustadz Farhan Abu Furaihan
Yang pertama, bahwa perkataan Imam Malik ini datang kepada kita dengan redaksi yang berbeda-beda. Setidaknya kami akan menampilkan 4. Yang pertama sebagaimana yang disebutkan oleh Ustadz Farhan. Sisanya kami ambil dari kitabnya Imam Al-Baihaqi Al-Asma wa Sifat. Ada Al-Istiwa'u ghairu majhul wal kaifu ghairu maqul. Ada Ar-Rahmanu 'alal arstawa kama wasafa nafsahu wala yuqalu kaifah wa kaifah anhu marfu'un. Ada yang al-kaifu majhulun wal istiwa'u ghairu maqulin, dan seterusnya. Nanti akan kami bahas satu-satu. Nah, setelah dicek dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, ternyata yang disampaikan oleh Ustadz Farhan itu ghairu sabit atau tidak soheh ketika disandarkan kepada Imam Malik. Lebih soheh redaksi yang ada di bawahnya. Oleh karenanya dalam memahami redaksi dari Imam Malik ini harus menjamu atau mengkolaborasikan semua redaksi yang atau riwayat yang datang kepada kita, yang kita ketahui dari para ulama, termasuk yang ada dalam kitab Al-Asma wa Sifat karya Al-Imam Al-Baihaqi. Sayangnya dari ustadz-ustadz Salafi Wahabi itu yang diterangkan kepada jemaahnya hanya satu, yang milik mereka, yang menurut mereka itu sesuai dengan akidah mereka. Baik, tanggapan selanjutnya. Tanggapan yang kedua adalah kita preteli, kita bedah satu persatu dari kata yang terdapat di dalam al-istiwa'u maklum wal kaifu majhul. Kata yang pertama adalah al-istiwa'u maklum. Ini maksudnya apa? Al-istiwa'u maklum. Kalau kita artikan secara bahasa, istiwa itu diketahui. Menurut Imam Ibnu Qudamah, maksud diketahui di sini adalah diketahui adanya di dalam Al-Quran. Jadi kata istawa itu memang ada di dalam Al-Quran. Kita harus mengimani itu. Tetapi wal kaifu majhulun. Kaifanya istawa itu tidak diketahui. Berarti pengertian dari kalimat ini menurut Imam Ibnu Qudamah adalah al-istiwa, istiwa itu kita ketahui ada di dalam Al-Quran. Dan kaifanya istawa itu tidak diketahui. Berarti kalimat Imam Malik ini menurut Imam Ibnu Qudamah tidak bisa difahami bahwa Allah ada di atas langit. Tidak bisa. Tidak seperti yang difahami oleh ustadz-ustadz Wahabi. Lalu siapa Imam Ibnu Qudamah ini? Imam Ibnu Qudamah ini pengikut Imam Hambali. Dan pendapatnya sering dikutip oleh ustadz-ustadz Wahabi. Tapi dalam masalah ini ustadz Wahabi tidak ikut pendapatnya Imam Ibnu Qudamah. Mereka mengatakan bahwa maksud dari al-istiwa'u maklum, istiwa maklum diketahui, itu maksudnya adalah dalam bahasa. Artinya al-istiwa'u maklum, istiwa diketahui itu diketahui maknanya. Dan kata mereka makna dari istawa Allah yang pakai mut'addi ala itu maknanya ada 4. Istaqarrah menetap, berarti menetap di atas arsy. So'idah naik ke atas arsy. Irtafa'ah tinggi di atas arsy. Ala di atas arsy. Jadi semuanya menurut mereka ketika istawa mut'addinya dengan ala itu maknanya tetap ada di atas arsy. Allah ada di atas arsy. Jelas pendapat dan pemahaman ini sangat keliru, batil. Kenapa keliru? Ternyata di dalam mu'jam atau menurut ahli bahasa Arab dan menurut ulama salaf, arti istawa Allah, istawa pakai mut'addi ala itu memiliki diantaranya makna istaula dan akbalah. Arti istaula adalah menguasai, sedangkan arti akbalah adalah menghadap. Jadi keliru, sangat keliru kalau istawa ala itu hanya diartikan istaqarrah, ala, so'idah, dan irtafah. Keliru. Lebih jelasnya bisa tengok lagi video kami sebelumnya yang berjudul Arti Istawa menurut Kamus dan Ulama Salaf. Berarti jika kita artikan bahwa al-istiwa'u maklum itu secara bahasa maksudnya diketahui artinya, berarti maknanya begini pemahamannya. Al-istiwa'u maklum wal kaifu majhul. Al-istiwa itu diketahui memiliki banyak arti, tidak hanya bermakna atas tetapi juga bermakna menguasai, menghadap dan seterusnya. Wal kaifu majhulun, dan kaifanya istawa itu tidak diketahui. Sekali lagi perkataan Imam Malik ini tidak bisa kita pahami bahwa Imam Malik mengatakan Allah ada di atas langit atau Allah ada di atas arsy.
Perkataan Allah ada di atas arsy atau ada di atas langit bukan perkataan Imam Malik, tetapi perkataan dari Ustadz Wahabi, Ustadz Farhan Abu Furaihan. Selanjutnya yang ketiga, tanggapan yang ketiga adalah kita masih di dalam rangka bedah kata, membedah kata dari kalimat al-istiwa'u maklum wal kaifu majhul. Dan sekarang kita sudah sampai kepada wal kaifu majhul. Apa arti dari kaifa? Menurut Imam Ibnu Faris dalam Maqayisul Lughah, makna dari kaifa adalah al-istifham an halil insan, menanyakan tentang keadaan manusia. Jadi titik poinnya adalah sebuah keadaan atau bisa juga diartikan sebuah tingkah. Baik, kita langsung ke contohnya. Misalnya ada orang bertanya, bagaimana tentang Zaid? Lalu dijawab, Zaid orang soleh. Nah, jawaban orang soleh ini namanya kaifah. Contoh yang kedua, misalnya kita bertanya, bagaimana berdirinya Ruhin? Lalu kita jawab, Ruhin berdiri di atas tanah. Nah, ini jawaban ini namanya kaifah karena menjelaskan tentang keadaan manusia. Contoh berikutnya, misalnya kita bertanya, bagaimana duduknya Andi di kursi? Lalu kita jawab, ada di atas kursi, lurus di atas kursi, atau menyentuh kursi. Maka ini namanya kaifa, menjelaskan tentang keadaan duduknya Andi. Atau kita bertanya, bagaimana istawanya Allah di atas arsy? Nah, lalu kita menjawab, ada di atas arsy, lurus di atas arsy, atau menyentuh arsy. Maka ini namanya kaifah. Dan kaifah tidak boleh terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah bukan makhluk, hanya makhluk yang bisa dikaifah. Ada juga yang mengartikan bahwa al-kaifah itu maknanya adalah al-qat'uh, memastikan, atau bisa diartikan juga memastikan hakikatnya. Contohnya di sini, kaifiyatul mar'i laisal mar'u yudrikuha. Hakikat seseorang tidak bisa diketahui oleh orang tersebut. Fakaifa yudriku kunhal khaliqil azali. Bagaimana bisa mengetahui hakikat sang khaliq yang bersifat azali? Kita lanjut, maka pemahaman dari kata-kata Imam Malik al-istiwa'u maklum wal kaifu majhul adalah istiwanya Allah itu diketahui artinya, yakni artinya banyak, ada istaula, ada istaqarrah dan lain sebagainya, dan tidak ada yang menentukan. Imam Malik tidak menentukan yang mana. Wal kaifu majhul, dan hakikat dari sifatnya Allah itu majhul, tidak diketahui, karena yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah tidak menjelaskan kepada kita. Wal imanu bihi wajib, dan mengimani bahwa Allah Ta'ala memiliki sifat istawa itu wajib. Wasu'alu anhu bid'atun, dan bertanya tentang hal tersebut adalah bid'ah. Berarti perkataan Imam Malik ini tidak bisa kita fahami bahwa Allah ada di atas langit atau ada di atas arsy. Jadi kesimpulannya, Allah tidak di atas langit, Allah tidak di atas arsy. Kenapa? Karena kalau diartikan Allah ada di atas langit, itu tidak pernah dikatakan oleh Imam Malik. Karena makna istawa Allah itu banyak, mulai dari istaqarrah, istaula, akbalah, dan seterusnya. Dan Imam Malik tidak menentukan yang mana. Dan juga kalau kita katakan Allah ada di atas langit, Allah ada di atas arsy, berarti menetapkan kaifah kepada Allah. Padahal Allah tidak boleh dikaifah, karena yang dikaifah itu hanyalah makhluk. Selanjutnya kita fahami semua redaksi dari riwayat-riwayat yang datang kepada kita tentang perkataan Imam Malik. Ya, di sini setidaknya ada 4. Yang pertama, al-istiwa'u maklum wal kaifu majhul, sudah kita bahas tadi. Yang kedua, Imam Malik berkata setelah ditanya tentang ar-Rahmanu 'alal arsistawa, faqalah ar-Rahmanu 'alal arsistawa kama wasafah nafsahu. Imam Malik berkata, Allah di atas arsy istawa kama wasafah nafsahu, sebagaimana dia menyifati dirinya. Wala yuqalu, dan tidak bisa dikatakan kaifah bagaimana. Wa kaifah anhu marfu'un, karena kata kaifah bagaimana dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu hilang, diangkat, enggak ada.
Dari sini bisa kita pahami bahwa Imam Malik itu beriman terhadap sifat-sifat Allah yang ada di dalam Al-Quran sebagaimana Allah menyifati dirinya. Dan tidak bisa dikatakan Allah di atas langit, Allah di bawah langit, dan seterusnya. Kenapa? Karena itu semua adalah kaifah, bagaimananya. Sedangkan kaifah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu marfu, hilang, gak ada. Allah gak bisa dikaifakan. Perkataan Imam Malik yang kedua yang riwayatnya nyampe kepada kita adalah al-istiwa'u ghairu majhul. Istiwanya Allah di atas arsy itu ghairu majhul, maksudnya adalah maklum. Berarti penjelasannya sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi bahwa artinya banyak. Wal kaifu ghairu ma'kul, sedangkan kaifanya itu tidak masuk akal, tidak bisa dipikir, tidak bisa diakal. Artinya kaifah bagaimana kepada Allah di atas langit, di bawah langit, dan seterusnya tentang sebuah keadaan istawa itu nggak masuk akal. Kenapa? Karena Allah Ta'ala itu bukan jisim, bukan benda. Yang bisa dikaifah itu hanya benda, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak sama dengan makhluknya, beda. Jadi kaifah kepada Allah itu gak masuk akal. Allah ada di atas langit, di bawah langit, bertempat ada di sebuah arah, ghairu ma'kul, gak bisa masuk akal. Kenapa? Karena semua itu adalah kaifah, mekaifakan Allah, membagaimanakan Allah. Perkataan berikutnya adalah al-kaifu majhul. Kaifah itu majhul, tidak diketahui. Wal istiwa'u ghairu ma'kul, dan istawanya Allah itu tidak bisa masuk akal, tidak bisa diakal dan tidak bisa masuk pikiran kita. Wa yajibu alayya wa alaikum al-imanu bidzalika kullihi, dan wajib atasku dan atas kalian beriman dengan semua itu. Maka dari semua riwayat dari perkataan Imam Malik yang nyampe kepada kita, sebenarnya bisa kita pahami bahwa Imam Malik itu menggunakan metode tafwid di dalam memahami sifat-sifat Allah. Yaitu Imam Malik beriman bahwa Allah Ta'ala punya sifat istawa, tetapi Imam Malik tidak mengkaifahkan. Jadi tidak membagaimanakan. Hakikat istawa itu dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengkaifahkan misalnya Allah di atas langit, Allah di atas arsy, Allah di bawah langit, dan seterusnya. Kenapa? Karena hal tersebut itu adalah kaifah, membagaimanakan Allah. Bagaimana Allah istawa ada di atas arsy. Lah ini namanya kaifah. Lah Imam Malik tidak seperti itu. Imam Malik mentafwid, ya. Baik, kita lanjutkan. Berarti perkataan Allah ada di atas langit secara hakiki artinya adatnya Allah ada di atas langit atau ada di atas arsy. Tetapi bagaimananya kita tidak tahu, bukan perkataan Imam Malik. Kalau perkataan ini dinisbatkan kepada Imam Malik berarti kedustaan terhadap Imam Malik. Dan yang mengherankan dan aneh menurut saya, bahkan mungkin bisa dikatakan konyol, ketika Ustadz Farhan mengatakan tentang sifat Allah yang berupa nuzul, turunnya Allah ke langit dunia. Beliau mengatakan Allah turun ke langit, maksudnya turun hakiki, diartikan secara zahir, tetapi kita tidak tahu bagaimana turunnya Allah. Tentu perkataan ini kebatilan jika dinisbatkan dan diambil pemahaman dari perkataan Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul. Kenapa? Karena bertentangan dengan qaul Imam Malik tentang nuzulnya Allah, turunnya Allah ke langit dunia di waktu malam. Berikut kami tampilkan video Ustadz Farhan. Maka kata para ulama, jawaban Imam Malik ini dustur dalam masalah akidah asma wa sifat. Kalau ada yang datang bertanya, bagaimana sifat nuzulnya Allah? Kita katakan an-nuzul ma'lum wal kaifa anhu majhul wal imanu bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah. Nuzul dalam bahasa Arab dimaklumi artinya. Bagaimana hakikat nuzulnya Allah? Tidak kita ketahui karena Allah tidak memberitakan kepada kita. Tidak memberitakan kepada kita. Mengimani sifat nuzul Allah wajib karena Rasulullah yang memberitakannya dalam hadis yang mutawatir. Menanyakan bagaimananya bid'ah. Para sahabat sendiri tidak menanyakan kepada Nabi bagaimana nuzulnya Allah.
Demikian pula dalam sifat-sifat yang lain. Jelas perkataan dari Ustadz Farhan Abu Furaihan yang mengatakan bahwa turunnya Allah diketahui, maksudnya turun secara hakiki karena diartikan secara zahir, tetapi bagaimana turunnya ini tidak diketahui. Perkataan ini batil karena ada dua hal. Yang pertama, ketika kata nuzul turun itu diartikan secara hakiki, berarti Allah turun dari atas ke bawah. Lah, ketika diartikan seperti ini berarti menetapkan kaifah kepada Allah, sedangkan menetapkan kaifah kepada Allah nggak boleh. Yang kedua, perkataan seperti ini bertentangan dengan perkataan atau pendapat Imam Malik. Karena menurut Imam Malik ketika menjelaskan tentang sifat Allah yang berupa nuzul, turunnya Allah di waktu malam ke langit dunia, itu yang dimaksud menurut Imam Malik adalah rahmatnya Allah, perintahnya Allah, atau malaikatnya Allah, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Az-Zarqani dalam kitab Syarhuz Zarqani yang mensyarahi kitab Al-Muwatta Imam Malik. Saya baca, wa kadza hukiya an Malik, dan begitu juga dikisahkan, diceritakan dari Imam Malik, annahu awalahu, bahwa Imam Malik mentakwil sifat nuzul binuzuli rahmatihi, dengan turunnya rahmat Allah, wa amrihi, dan perintah Allah, au malaikatihi, atau malaikat Allah. Jadi bukan zat Allah sebagaimana yang dikatakan oleh Ustadz Farhan. Karena Ustadz Farhan itu mengartikan nuzul turunnya Allah itu secara hakiki, turunnya zatnya Allah dari atas ke bawah. Imam Malik tidak pernah mengatakan seperti ini. Bahkan dalam permasalahan ini Imam Malik mentakwil, bukan mentafwid. Di dalam masalah istawa beliau mentafwid. Kesimpulannya bahwa perkataan Ustadz Farhan yang mengatakan Allah ada di atas langit, maksudnya secara hakiki zatnya Allah yang ada di atas langit, tetapi bagaimananya tidak diketahui, itu menurut kami adalah batil, keliru. Kenapa? Karena ketika mengatakan Allah di atas langit itu sudah menetapkan kaifah kepada Allah. Dan apa yang disampaikan oleh Ustadz Farhan itu nggak lengkap, karena ternyata riwayat dari perkataan Imam Malik ini banyak sekali, bukan hanya satu. Dan yang terakhir, bertentangan dengan akidah Imam Malik, terutama di dalam masalah sifat nuzul, turunnya Allah ke langit dunia di waktu malam. Baik, dari kami admin Najat Ngaji mengucapkan terima kasih banyak atas supportnya. Wassalamualaikum warahmatullahi